Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang bertemakan sholat. Sholat berasal dari kata bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram sampai menutup salam. Setiap gerakan dan perkataan sholat mempunyai makna dan tujuan tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan diri seorang hamba dengan sang penciptanya. Dasar hukum sholat terdapat pada surat Toha, surat ke-20 ayat 14, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Syarat wajib sholat yaitu 1. Beragama muslim, artinya dia harus seorang muslim. 2. Balik, artinya dia sudah cukup umur. 3. Berakal sehat, artinya dia tidak hilang akal dan mentalnya tidak terganggu. Syarat-syarat sah sholat: suci dari haid dan nifas dalam keadaan 1. Suci dari haid dan nifas. 2. Sadar, artinya tidak dalam keadaan tidur. Menutup aurat. Dan 4. Menghadap kiblat. Dan 5. Dalam waktu sholat, artinya sholat yang sudah rukun sholat. Adapun rukun sholat sebagai berikut: yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri jika mampu, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku beserta tumaninah, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ke-12 memberi salam, yang ke-13 tertib. Hal-hal yang membatalkan sholat: masih berhadas, terkena najis, minum dan makan, memukul dengan keras, melompat sangat jauh, ada keinginan untuk membatalkan. Sunnah dalam mengerjakan sholat. Sunnah abad. Sunnah abad adalah sunnah yang jika tidak dikerjakan atau lupa dikerjakan tidak masalah, tetapi dianjurkan untuk melakukan sujud syahwi. Maka tidak perlu sujud syahwi jika lupa mengerjakan atau membaca surat pendek, karena surat pendek di dalam sholat termasuk dalam sunnah hayat. Sunnah hayat itu sendiri adalah sunnah yang ada di dalam sholat atau dikerjakan di dalam sholat dan mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak melakukannya atau tidak mengerjakan sunnah hayat, tidak masalah dan tidak harus mengqadha atau mengulang sholat tersebut. Hal-hal yang mungkin dilupakan: yang pertama, lupa melaksanakan yang fardu. Yang kedua, lupa melaksanakan yang sunnah abad. Yang ketiga, lupa melaksanakan sunnah hayat. Yang pertama, jika yang dilupakan itu sunnah abad, maka tak perlu diulangi, yakni kita meneruskan sholat itu hingga selesai dan sebelum salam kita mensunatkan sujud sahwi atau melaksanakan sujud sahwi. Yang kedua, lupa melaksanakan yang fardu. Jika yang dilupakan itu fardu, maka tidak cukup diganti sujud sahwi. Jika orang telah ingat ketika ia sedang sholat, haruslah cepat-cepat ia melaksanakan atau ingat setelah salam. Sedang jarak waktu masih sebentar, maka wajiblah ia menunaikan apa yang terlupakan lalu sujud syahwi. Yang ketiga, jika yang dilupakan itu sunnah hayat, maka tidak perlu diulangi dan tidak perlu sujud syahwi. Sujud syahwi itu sendiri adalah hukum sunnah dan letaknya sebelum salam. Dikerjakan 2 kali sebagaimana sujud biasa. Apabila orang bimbang atau ragu-ragu tentang jumlah bilangan rakaat yang telah dilakukan, haruslah ia menetapkan yang yakin, yaitu yang paling sedikit, dan hendaklah ia sujud syahwi seperti hendaknya sholat atau sujud biasa.